Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya ada sebuah cerita tentang pengalaman hidup dari seseorang yang bernama Faiz, ketika dia mengalami sebuah kejadian mistis saat bekerja di sebuah perusahaan tambang emas. Nah, seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh Faiz ini? Kita langsung saja simak cerita lengkapnya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bang, yakin mau kerja di luar pulau? Laksmi nggak masalah. Kalau abang belum bisa masuk, minta sama bapak. Laksmi siap nunggu kok, ujar sebuah suara lembut seorang wanita di sebelahku. Aku dan Laksmi sudah cukup lama menjalin kasih, dan aku memang berniat untuk melamarnya. Namun tidak dipungkiri, jika di daerah kami sangat kental akan adat istiadat, dan salah satunya dalam hal meminang anak perempuan. Uang panai dalam jumlah yang cukup besar seringkali menjadi alasan para pria mundur bila tak mampu menyanggupinya. Abang cuma gak ingin saat berhadapan dengan orang tua kamu nanti malah gak bisa menuruti panai yang mereka minta. Kalau abang memilih menyerah, gimana? Kataku sedikit bercanda dan langsung dihadiahi cubitan keras di pinggangku. Is, abang ngomongnya kok nyerah sih? Bang Faiz emang udah gak cinta aku lagi ya? Amuk Laksmi tak terima. Aku hanya terkekeh pelan mendapati raut cemberut dari wanita yang aku kasihi ini. Dari kecil kami saling mengenal karena tumbuh bersama di kampung ini, membuatku sangat paham akan sifat dan sikap Laksmi. Aku mencubit pelan pipi Laksmi lantas mengelusnya. Karena abang cinta, makanya abang nekat pergi kerja di tempat yang jauh supaya gajinya juga gede, biar bisa segera minta kamu. Paham? Abang janji setahun kerja abang langsung cuti pulang dan melamar kamu. Gimana? Kamu bisa pegang janji abang ini? Aku dengan tegas mengatakan hal ini karena inilah satu-satunya cara agar aku bisa cepat mendapatkan uang banyak. Laksmi salah satu gadis yang banyak diincar di sini, makanya aku tidak mau leha-leha dalam mencari kerja. Kulihat Laksmi mengangguk dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Laksmi pasti tetap nungguin abang kok. Tapi ingat, awas aja, jangan sampai abang tergoda sama perempuan lain di sana. Pokoknya aku bakal nyusul ke sana. Aku hanya mengangguk dan tertawa dengan ancaman kekasihku ini. Iya sayang, kalau perlu kamu tikam abang pun gak akan nyesal kok. Aku berkata lirih sambil merangkul bahu Laksmi dengan erat. Mulai besok hingga setahun ke depan, aku akan meninggalkan kampung halaman ini. Aku sudah bertekad tidak akan mengecewakan Laksmi, kekasihku. Singkat cerita, aku baru saja tiba dengan pesawat kecil dan langsung disambut dengan Om Mula yang datang menjemputku. Wah, Faiz, gimana perjalanannya? Sangat jauh bukan dari kampung kita sebelumnya? Om Mula hanya tertawa melihat reaksiku yang sedikit pusing akibat jet lag. Iya bapak, aku sampai 4 kali ganti kendaraan ke sini, ujarku mengangguk sopan. Oh iya, di Bugis itu biasanya kalau masih ada hubungan saudara, misal paman dari pihak ayah contohnya, kami panggilnya bukan paman atau om, tapi bapak, biar lebih sopan. Pak Mula lantas mengajakku untuk menuju ke rumahnya. Nanti kamu juga bakal terbiasa. Terus Indo Aji, kabarnya di sana gimana? Bapak belum sempat pulang lagi ke Bone. Indo Aji itu maksudnya nenek yang sudah pergi haji. Makanya di sana tuh gelar haji wajib disebut. Indo Aji kabarnya baik, alhamdulillah. Dia waktu sebulan yang lalu terima surat bapak, langsung bahagia sekali. Oh iya, Bapak Ula, makasih udah mau bantuin saya sampai bisa kerja di sini ya. Ucapku tak lupa untuk berterima kasih pada pamanku. Aku selama ini hanya dibesarkan dengan nenek hingga tamat kuliah. Makanya di samping kumpul uang buat menikah,
Aku juga ingin sedikit membahagiakan orang tua satu-satunya yang kumiliki sekarang, yaitu Indo Aji. Pak Mula sedikit menepuk punggung sang keponakan. Udah, yang penting kamu rajin kerja, jangan malas. Ingat, kerja di kampung orang itu harus sopan. Dan hal apapun yang kamu alami selama kerja, jangan pernah sekalipun sesumbar. Nanti penunggunya bisa marah, kata Pak Mula menjelaskan. Aku hanya mengangguk dan mengingat semua pesan yang dikatakan oleh Bapak. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, selama 3 bulan lebih, aku telah bekerja sebagai salah satu operator alat berat. Tugas menggali titik-titik tertentu di wilayah tambang sudah menjadi hal wajib yang kulakukan sehari-hari. Malam ini adalah bagian shiftku. Waktu masih pukul 12 malam saat aku beristirahat sebentar untuk makan. Ketika asik makan, pandanganku sedikit teralihkan ke arah reruntuhan bebatuan tambang dan aku melihat sebuah nyala api yang berkobar cukup besar di salah satu lubang galian. Aku yang penasaran pun memutuskan untuk memeriksanya. Siapa yang buat bakar-bakaran di sini? Setauku nggak ada orang lain di sini selain aku. Karena kan Pak Afandi lagi cuti. Anehnya, nyala api tersebut tiba-tiba hilang saat aku melongokkan kepala ke dalam lubang. Cukup lama aku memperhatikan seluruh sisi dinding yang dilapisi emas ini. Tidak ada apapun. Menggeleng pelan, aku pun kembali ke tempatku semula untuk melanjutkan makan. Beberapa waktu kemudian, aku yang telah selesai makan pun memutuskan untuk kembali naik ke atas eksa yang kubawa. Aku tiba-tiba menguap dan merasakan kantuk yang menyerang. Tidur sebentar gak apa-apa kali ya. Toh belum ada panggilan juga. Aku memperbaiki posisi duduk agar nyaman untuk memejamkan mata sejenak. Kukira aku baru beberapa saat saja tenggelam dalam tidur dan didatangi oleh sesosok pria tua yang memakai pakaian serba putih. Bahkan jenggotnya pun juga cukup panjang dan berwarna putih. Sosok itu mendekatiku yang masih dalam posisi setengah berbaring dan menatapku dengan sangat tajam. Pergi dari sini, cepat! Aku spontan terbangun dengan ngos-ngosan. Mimpi apa tadi? Dan apa maksudnya menyuruhku pergi? Kemana? Tapi... Tes, bagian 05, segera melapor, ganti. Suara berisik dari radio membuatku teralihkan dan segera menjawab panggilan tersebut. Di sini bagian 05, Pak. Faiz melapor, ganti. Aku berusaha tenang untuk menjawab dan menunggu balasan berikutnya, namun nihil. Cukup lama menunggu, aku akhirnya kembali menghidupkan mesin eksa dan melanjutkan pekerjaanku yang sempat tertunda. Suara berisik mesin menggema kesunyian malam. Untuk beberapa waktu ke depan, aku seorang diri yang akan bekerja di sini selama shift malam karena temanku yang cuti tadi. Aku terus menggali ke dalam lagi hingga kuku eksa yang kuayunkan seperti menabrak sesuatu di depan sana. Berulang kali ku hentakkan, tapi sama sekali tidak bisa. Mesinku bahkan langsung mati. Dan Pak Faiz di mana? Mohon segera dihentikan penggalian sekarang juga. Ganti. Aku sedikit terpaku mendengar nada yang cukup khawatir dari balik radio ini. Hah? Kenapa eksa ini malah bergoyang? Karena tidak kuat berada di dalam eksa, aku memutuskan untuk turun dari mesin untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Seketika pandanganku berubah kaget saat melihat sosok pria di mimpiku tadi yang sedang duduk di dalam lingkaran api yang menyala besar dan begitu fokus matanya melihat ke arahku. Aku refleks memalingkan wajah dan berlari kencang meninggalkan lokasi itu. Aku harus sampai di pos yang lainnya. Pergi dari sini. Siapa pria parubaya tadi? Tatapannya sangat tajam dan kayaknya marah banget. Aku memacu kakiku agar semakin cepat berlari untuk sampai di pos di bawah sana. Aku sedikit jatuh terjerembab ke tanah bebatuan tepat di depan Mulkam dan Aji. Astagfirullah. Faiz, gak apa-apa kamu?
Kenapa lari-lari kayak dikejar setan? Aji dan Mulkam segera membantu memapah sang kawan ke dalam tenda mereka. Mulkam segera mengambil segelas air putih dan menyodorkan kepadaku yang langsung menyambar dengan rakus air putih tersebut. Aku tadi lagi kerja, tapi mesinku mati. Dan waktu ku cek keluar, ada sosok pria parubaya pakai pakaian putih semua. Terus matanya menyala sekali kayak marah. Tapi anehnya, tubuhnya nggak terbakar di dalam kobaran api. Makanya aku langsung lari. Jelasku pada mereka berdua setelah menguasai diriku ini. Aji dan Mulkam saling berpandangan dan memberi kode. Tadi kamu gak dengar pemberitahuan dari radio? Koordinator lapangan sudah memberikan arahan untuk menghentikan semua aktivitas kita malam ini. Makanya, para pekerja yang ada di atas gunung segera turun ke pos-pos yang ada di bawah, kata Aji menjelaskan. Aku tertegun merenungi kesalahanku yang ketiduran tadi sehingga tidak tahu soal arahan tersebut. Aku hanya mengusap wajah dan langsung tertunduk. Maaf, aku sempat ketiduran tadi. Cicitku penuh sesal. Mulkam hanya menggeleng dan menepuk bahuku sambil menguatkan. Lain kali, jangan sampai kamu ketiduran. Apalagi di atas jam 12 malam gitu. Ingat, resiko pekerjaan kita sangat besar di tambang ini. Mana tahu terjadi sesuatu yang gak diinginkan, bukan? Aku paham, mungkin kamu gak tahu soal ini. Tapi usahakan ke depannya jangan lagi. Di sini sedikit banyak ada aturan tak tertulis yang wajib para pekerja taati. Kalimat Mulkam sedikit membuatku bertanya-tanya. Namun untuk kali ini, aku hanya mengangguk faham saja. Lain kali akan aku tanyakan. 2 minggu kemudian, Faiz, gak apa-apa kamu nak? Bapak lihat, kamu akhir-akhir ini kelihatan murung. Apa ada masalah dengan pekerjaanmu? Tanya Pak Mula begitu mendapati keponakannya duduk di depan samping rumah sambil melamun. Di tangannya ada selembar kertas yang sedikit kusut akibat diremas oleh Faiz. Aku sedikit kaget mendengar suara bapak dan melipat kembali surat yang kupegang. Maaf bapak, gak apa-apa kok. Saya hanya sedikit banyak pikiran. Pekerjaan saya baik-baik aja pak. Kataku pelan, tak ingin menyusahkan bapak dengan masalah yang sedang kuhadapi. Pak Mula tahu ada yang disembunyikan oleh sang keponakan. Apa ini ada kaitannya dengan Laksmi itu? Tebak Pak Mula penuh penasaran. Aku sedikit tertegun dan tanpa sadar meremas kuat surat yang kulipat. Pak Andros katanya mau mencarikan jodoh buat Laksmi pak. Laksmi udah cerita tentang saya, tapi bapaknya sering menghasut Laksmi agar jangan percaya pada saya. Dia sering bilang kalau saya nggak akan kembali pulang untuk nikahi Laksmi. Pak Mula menghela nafas pelan menatap keadaanku. Jujur saja dia sendiri pun tidak suka dengan Andros, Bapak Laksmi. Lagaknya bermulut besar dan sombong bukan main. Ketiga anak perempuannya memang cantik semua, apalagi si bungsu Laksmi. Semenjak istri pertama Andros meninggal dan menikah lagi dengan sepupu dari ibunya Laksmi, Andros makin tambah serakah akan harta. 2 anak perempuan pertamanya sudah menikah dengan jodoh pilihan Andros sendiri. Dia bahkan tak segan mengajukan berbagai persyaratan lain yang jelas saja akan memberatkan pihak lelaki. Tapi tentu tidak berat jika lelaki itu adalah pria tua kaya raya yang doyan kawin muda. Itulah sasaran empuk bagi Andros yang gila harta. Urusan ini biar Bapak Ulas sama Bapak Rashid yang coba tangani ya. Nanti kami usahakan supaya masuk minta si Laksmi lebih dulu. Lebih baik kamu segera balas surat pacarmu itu. Nanti segera Bapak telepon ke Bone. Perkataan Bapak sedikit banyak meredakan gelisah di hatiku. Sudah tak terkira berapa banyak bantuan mereka. Aku segera menepis rasa galau dan akan semakin semangat dalam bekerja. Faiz, nih oleh-oleh buat sampean khas dari daerah saya. Aku sedikit terkekeh sambil menerima bungkusan kresek hitam yang berisi keripik tahu. Ada telur asin juga dodol dari Pak Afandi. Dia baru saja kembali dari cuti dan masuk shift malam denganku. Makasih banyak Pak Fandi. Saya jadi gak enak ngerepotin gini.
Pak Afandi hanya menggeleng sambil mengibaskan tangan ke arahku. Wes, anggap aja perkenalan dariku. Dulu sebelum kamu masuk, emang cuma sendiri di bagian ini. Ada sih temen, cuma dia kecelakaan. Tapi jangan takut ya. Semenjak kematiannya, saya nggak ada tuh didatangi arwah penasarannya atau apa gitu. Aku sedikit tertegun mendengar kalimat Pak Afandi. Memang bukan hal baru lagi, banyak yang menjadi korban kecelakaan kerja di kawasan tambang. Kami berdua sedikit mengobrol sebelum akhirnya kembali melanjutkan pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, aku menghentikan mesin dan berjalan keluar mencari botol mineral kosong untuk buang air kecil. Cukup jauh berjalan hingga aku memasuki ke salah satu lorong galian yang begitu dalam. Meski keadaannya gelap tanpa penerangan, namun cahaya bulan yang menimpa di atas sana cukup memberi kilauan pada batuan emas di seluruh dinding lorong ini. Hah? Apa itu? Saat kembali keluar dari lorong, aku sedikit terkejut mendapati bongkahan emas berkilauan di balik batuan sebelah sana. Tapi anehnya kok bergerak? Aku penasaran dan berjalan mendekat. Betapa terkejutnya aku. Ada sosok bayi dengan seluruh tubuhnya dilapisi emas sedang merangkak tepat di depan mataku. Astagfirullah. Bagaimana bisa ada bayi di sini? Mustahil. Orang gila siapa yang bawa anaknya kemari? Tapi tunggu. Bayi itu kok berbadan emas? Aku menggelengkan kepala dengan kuat dan segera kembali ke tempatku bekerja. Aku kembali menaiki Eksa dan berdiam diri sejenak. Perhatian, seluruh pekerja di bagian 01 sampai 05 ini diharapkan menghentikan sejenak pekerjaan kalian hingga ada pemberitahuan kembali. Lapor, ganti. Kali ini apa lagi? Memutuskan tidak kemana-mana, aku sedikit menarik tuas jok kursi agak ke belakang untuk menyandarkan punggung. Aku sedikit melamun hingga kaget ketika ada yang mengetuk keras kaca di sampingku. Hei! Ais, buka pintunya dulu. Duh ile, sampean ngorok tau di dalam. Suara Pak Afandi mengejutkanku. Aku segera membuka pintu dan menatap bertanya kepadanya. Kenapa Pak Afandi? Saya mau ke bawah dulu, di pos 3. Kamu mau nitip sesuatu enggak? Sekalian nanti singgah ke kantin, tanya Pak Afandi kepadaku. Aku sedikit berpikir dan mengeluarkan selembar uang 50 ribuan untuk menitip rokok. Pak Afandi hanya mengangguk dan kembali melompat dengan mudah ke bawah Eksa. Aku kembali terdiam merasakan kesunyian malam ini. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu pemberitahuan. Pergi dari sini, cepat! Tiba-tiba suara itu kembali bergema di kedua telingaku. Bulu kuduku meremang dan aku sedikit waspada menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi lagi seperti waktu itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca lagi. Spontan aku menoleh ke arah kaca, namun tidak ada orang. Apa Pak Afandi udah balik ya? Sedikit bingung, aku memutuskan untuk keluar dan turun dari Eksa. Mataku menoleh ke sekelilingnya, namun tak ada tanda-tanda seseorang selain aku di sini. Aneh. Saat aku ingin kembali, tiba-tiba bahuku ditepuk agak kencang dari belakang. Hah? Mulkam, Aji, ngapain kalian di sini? Tanyaku bingung. Entah perasaanku saja atau bukan, tapi raut wajah mereka berdua sangat pucat. Bahkan tadi sempat kurasa jemari dingin Mulkam yang menepuk bahuku. Aji dan Mulkam hanya menggeleng pelan dan seakan memberi isyarat kepadaku untuk mengikuti mereka berdua berjalan menuruni gunung ini. Sebenarnya ada apa sih? Kita akan kemana? Sorry bro, belakangan emang saya sibuk, jadi nggak sempat mampir ke pos kalian lagi. Kalimatku sedikit pun tak dibalas oleh mereka berdua. Aku semakin heran, namun juga tak menghentikan langkah untuk tetap mengikuti mereka berdua. Saat melewati pos mereka, aku sedikit bingung mendapati garis kuning polisi melintang di sana. Ah, sejak kapan? Tiba-tiba saja perjalanan kami terhenti di sebuah jurang di sebelah kanan.
Aku sedikit mengernyit ngeri dan menjauh dari mereka berdua. Raut wajah mereka tetap datar. Bahkan semakin lama kulihat, rasa ngeri semakin menjadi-jadi dalam hatiku. Tolong. Suara serak dan satu seruan dari mereka. Sebelum nyata kulihat, tubuh mereka berdua melompat jatuh ke bawah jurang. Aku berteriak keras, berlari mendekati ke arah jurang. Meski gelap, aku dapat melihat satu doser besar yang tersangkut di antara batuan di bawah sana. Faiz, astagfirullah, mau mati kamu ah? Menyingkir dari situ, seru Pak Afandi yang melihatku. Aku sedikit menggeleng untuk menguasai diriku. Pak Fandi tadi Mulkam sama Aji melompat ke bawah jurang sini, Pak, kataku getir. Pak Afandi sangat terkejut dan mengusap wajahnya sebelum kembali menatapku. Kamu ini ngomong apa, Faiz? Mulkam dan Aji sudah lama meninggal. Bahkan sebelum kamu masuk kerja di sini. Mereka berdua itu dulunya teman sekru dengan saya di atas gunung sana. Apa selama saya cuti, kamu nggak lihat tanda garis polisi di pos atau di sana? Ah? Garis polisi, Pak? Jadi maksudnya nggak mungkin. Ini bohong kan, Pak? Mulkam dan Aji sudah meninggal? Wajahku pucat pasi mengetahui fakta ini. Aku menatap Pak Afandi, mencari kalau beliau hanya berbohong. Selama Pak Afandi cuti, saya ditemani mereka berdua. Tapi selama ini saya yang lebih dulu selalu menghampiri mereka di pos di atas sana duluan, Pak. Kadang saya bertanya, kenapa mereka selalu ada di shift malam? Dan ya memang tidak terjadi hal buruk apapun. Pak Afandi menepuk bahuku sambil berjalan menuju kantin, dan aku mengikutinya. Cukup lama kami terdiam dan hanya duduk di salah satu bangku kosong di sudut tenda kantin. Sebenarnya sebelum kamu masuk, memang terjadi kecelakaan kerja di sini. Doser yang dibawa oleh Mulkam sedikit mengalami gangguan, sehingga masuk ke dalam jurang tadi. Dan menimpa Aji yang saat itu kebetulan sedang memanjat naik dengan bantuan safety. Perusahaan sudah mengevakuasi mereka berdua, dan kami terpaksa menutup sementara pos yang di atas gunung. Maaf ya, saya seharusnya memberitahu hal ini pada kamu, Is. Pak Afandi jelas terlihat sangat menyesal. Bukan maksudnya menyembunyikan perihal ini kepadaku. Aku hanya menghela nafas dan sedikit mengusap wajahku. Terus, apa Bapak tahu soal itu? Aku sedikit ragu ingin jujur masalah sosok pria parubaya dan bayi emas yang kujumpai beberapa saat yang lalu. Soal apa, Is? Coba ceritakan. Pak Afandi memaksaku untuk memberitahunya. Begini, Pak, sebelumnya saya pernah mimpi didatangi oleh sosok pria parubaya. Pakaiannya semua serba putih, bahkan janggutnya juga. Dia hanya berkata, menyuruh saya untuk pergi dari sini. Dan tadi saat saya turun dari Eksa, gak sengaja noleh, terus lihat ada bayi, Pak. Tapi sekujur tubuhnya semua berwarna emas, kataku jujur. Pak Afandi sangat tercengang dan lantas berdiri. Faiz, malam ini juga kita sebaiknya pulang saja. Ayo. Kenapa, Pak? Tapi shift kan masih 4 jam lagi berakhir, kataku heran. Pak Afandi menggeleng tegas dan menepuk bahuku keras untuk berdiri dan mengikutinya. Aku diam saja dan kami berdua berjalan menuju bagian kantor di sebelah pintu masuk perusahaan. Terlihat Pak Afandi sedikit berdebat dengan Pak Albert, koordinator lapangan. Yang benar aja, Pak. Kami harus bertahan berapa lama lagi? Kejadian ini kembali terulang karena pihak perusahaan yang lalai untuk mengadakan upacara. Pak Afandi, saya sudah sering mengeluhkan hal ini pada kantor, tapi tanggapan mereka hanya acuh. Saya harus gimana? Saya juga capek menghadapi pekerja yang tidak bertahan lama di sini. Malam ini kami jelas melihat sosok bayi emas berjalan di sekitar bebatuan dan sosok parubaya. Bukankah sudah jelas itu pertanda? Maaf, Pak, tapi saya masih sayang nyawa. Pintu ruangan kembali terbuka dengan kasar. Pak Afandi dengan wajahnya yang mengeras menghampiriku. Faiz, malam ini hingga 2 hari berikutnya kita libur kerja dulu.
Kamu tinggal di rumah Pak Mula bukan? Nanti saya kabari lagi kalau sudah membaik. Akhirnya tepat pukul 3 dini hari, aku dan Pak Afandi turun gunung dengan mengendarai salah satu mobil yang biasa dipakai untuk jemputan para pekerja. Skip beberapa hari kemudian. Selama 2 hari tak masuk kerja dan kini kembali lagi, sebenarnya cukup membuatku ragu dan khawatir jika kejadian sebelumnya akan terulang lagi. Bismillah aja lah, toh niatku untuk kerja di sana. Malam ini adalah shift terakhirku sebelum lusa nanti akan kembali shift siang. Seperti biasa, aku akan menggali titik tertentu dengan batas kedalaman yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan menimbulkan longsor dadakan dari atas puncak gunung. Beberapa saat kemudian, jam berapa sekarang? Kenapa Pak Afandi belum muncul juga? Bukannya tadi siang dia sendiri yang memberitahuku untuk kembali masuk kerja malam ini? Karena merasa lapar, aku mematikan mesin dan turun dari Eksa untuk mengambil bungkusan makanan yang sudah diantarkan tadi. Kalau shift malam sangat sunyi, meski ada para pekerja lain, tapi letak kami cukup berjauhan, karena kami punya bagian masing-masing untuk dikerjakan. Sambil makan, aku terus berpikir dan tanpa sadar, ekor mataku menangkap siluet sosok Pak Afandi yang berjalan memasuki salah satu lorong galian yang agak kecil. Aku membatin antara rasa penasaran ingin mengeceknya atau memilih bertahan di tempatku. Cek aja lah, lagian ngapain Pak Afandi ke sana? Sejak kapan dia datang? Dari tadi mesin yang satunya lagi mati kok. Aku yang selesai makan dan membuang bungkusan makanan pada tong sampah, lantas berjalan menuju ke lubang galian yang cukup kecil. Hah? Kosong. Gak ada apapun di sana. Harusnya yang ini sudah kami timbun kembali, tapi tadi Pak Afandi... Aku refleks melompat ke samping saat salah satu bucket Eksa melayang ke arahku. Nyaris saja mataku sedikit menyipit ingin melihat siapa yang membawa Eksa. Ah, kosong. Lampu depan Eksa masih menyorot dan perlahan mulai bergerak maju. Aku menghindar dari sini agar tak tertabrak. Mesin Eksa tersebut langsung jatuh melayang dan menimbulkan suara keras di bawah jurang sana. Keadaan sangat gelap gulita, namun aku tetap bergegas kembali pada tempatku semula. Gila, yang tadi itu apa? Belum habis rasa terkejutku, di seberang sana ada sedikit nyala terang yang semakin lama mendekat ke arahku. Aku yang lagi-lagi menyipitkan mata untuk memastikan sesuatu tersebut. Ada sosok manusia yang sekujur tubuhnya dilapisi emas, berjalan dengan langkah tersiap-siap. Cepat pergi dari sini. Laki-laki itu suaranya menggema. Aku dengan pelan membalikkan tubuh ke belakang dan persis seperti yang kulihat sebelumnya. Sosok pria paruh-baya. Ini sudah tidak beres lagi. Aku terjebak di antara sosok manusia emas dan pria paruh-baya. Entah keberanian dari mana, aku memilih untuk melompati bebatuan di depanku hingga berada di bawah. Rasa nyeri langsung menyerang pergelangan kakiku yang salah berpijak. Harus lari ini. Dengan sekuat tenaga sambil menahan rasa sakit, aku menyeret kakiku untuk kembali melangkah turun dari gunung. Faiz, cepatlah. Aku sempat menoleh ke kiri dan ke kanan dan melihat jelas Mulkam dan Aji yang berdiri di tepi jurang. Dan lagi mereka melompat seperti kemarin. Ya Allah, aku tahu ini memang sengaja ingin membuatku kehilangan kewarasan dan mengikuti mereka. Astagfirullah. Pak Faiz, astaga, ada apa ini Pak? Ternyata Pak Albert dan beberapa pekerja lainnya juga sedang berkumpul di depan kantor. Di atas ada sosok manusia berbadan emas Pak. Saya terpaksa melompat ke bawah supaya bisa lari kemari. Aku lantas mendudukkan diri di atas lantai kantor karena tak kuat lagi menahan rasa sakit di pergelangan kakiku. Dokter Rifan yang memang ditugaskan perusahaan langsung memeriksa kakiku yang membiru dan bengkak cukup parah. Pak Albert mengusap wajah, merasa lelah sekali dengan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Ini sudah di luar prediksi kami. Harusnya tiap tahun
perusahaan mengadakan upacara dengan kepala kerbau sebanyak 2 kali. Tapi sudah 2 tahun ini tidak pernah lagi diadakan hal serupa. Karena bagi bos, ini hanya tahayul masyarakat semata. Tapi lihat, dalam kurun waktu 2 tahun saja, sudah banyak sekali korban dan banyak pekerja yang mundur dari sini. Saya tidak bisa berbuat banyak, karena mengikuti perintah juga. Sekarang saya akan membebaskan kalian untuk lebih menetap di sini. Dan tenang saja, gaji kalian akan dinaikkan. Dan yang memilih untuk mundur, kami akan persilahkan dengan membayar sisa uang kontrak kalian secara full. Tapi kalian harus menandatangani perjanjian bahwa apapun yang kalian alami selama kerja di sini, tidak boleh ada satupun orang di luar sana yang mengetahuinya. Malam ini kami semua pulang dalam kekalutan. Aku masih berpikir apakah akan tetap bertahan atau memilih mundur. Resikonya tidak main-main, tentu saja kematian, hilang nyawa. Sebenarnya cerita ini sedikit simpang siur awal mulanya, karena banyak pihak yang sengaja menutup-nutupinya dengan kedok tahayul. Untungnya aku bisa sedikit menggali kebenaran, karena ini nyata dialami oleh salah satu kerabat dari pihak ibu. Dia kerja di tambang emas, hanya bertahan setahun saja karena tidak kuat terus-menerus mengalami gangguan dari penunggu di sana. Bahkan arwah teman-temannya yang meninggal di sana tidak jarang ikut menemani juga. Akhirnya aku memutuskan untuk mundur dari pekerjaan ini. Aku tidak mau nyawa sebagai taruhannya. Meskipun kami sebagai pekerja dijanjikan untuk mendapatkan upah 2 kali lipat lebih besar. Sementara tentang kisah cintaku dengan Laksmi akhirnya harus pupus karena keinginan bapak dari Laksmi untuk menjodohkannya dengan seorang pria tua kaya. Ya, apa boleh buat, aku dan keluargaku tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu semua sudah menjadi kehendak dan keputusan keluarga dari Laksmi. Nah, itu dia sedikit pengalaman dari Bang Faiz yang mengalami kejadian mistis selama bekerja di sebuah perusahaan tambang emas. Tidak hanya kejadian mistis, namun juga hatinya ikut menangis. Mudah-mudahan Bang Faiz mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk segala support. Dan jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tentu tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.